ini gedung At-Tahmid ruang kelas ya Pak Kiai? Iya, gedung At-Tahmid. Jadi gedung-gedung di sini namanya karena Asmaul Husna kan nama-nama Oh Allah. iya. Nah, Tadi aja ya Khadijah belum bukan. Iya, bukan karena khusus perempuan. Oke. Kalau gedung diambil zikirnya. Oke. Jadi ada basmalah, al-basmalah, Iya. at-tasbih, at-tahmid, at-tahlil, at-takbir. Kelas 1 ada belakang kelas 1 ada berapa kelas? ada 2, ada 3. 3. 1B laki-laki, 1C laki-laki, 1D perempuan. Kita nggak ada kelas A. Oh, biasanya Biasanya dari A. kita menjadi kebanggaan tuh kalau kita kelas A. Nah, Woi, kelas A, di sini- kelas A. di sini paling Itu bagus. orang-orang ini. Nah, di sini paling bagus B. Nah, tapi karena kita nggak banyak santrinya sama aja. Oh gitu. Tapi bagus juga nih. Itu yang di depan ruang kelas. Nah, ini gedung putranya. baru jadi. Baru jadi. Alhamdulillah. Itu gedung karena menurut anak-anak dari situ harus keliling ke masjidnya, nggak boleh langsung. Oh. Gimana? Dibikin satu arah jalan dari sini jalan ke masjid, dari gedungnya lurus sampai tadi ke basmalah, ke jalan utama baru balik ke sini. Siapa ke masjid? Padahal bisa lompat. Oh iya. Padahal bisa ke sini, nggak ke sana. Oh. Jauh dari masjid, jauh dari dapur yang di bawah. Makanya gedungnya istighfar. Jadi astagfirullahaladzim jauh banget begitu. Oh, nama gedungnya. Enggak, itu memang bagian dari zikir sih. Itu mah biar sering-sering nyebut. Gitu. Itu sengaja memang diatur untuk trek jalur Iya, karena kita biar nggak ada benturan. Oke. Iya. Jadi semua satu jalur, satu arah saja. Oke. Khusus Berarti untuk kita santri. ngelawan jalur nih. Khusus untuk santri. Oh, santri ya. Khusus santri, disiplin santri. Sedangkan tamu guru enggak. Ini jalur mereka pulang pergi kan di sini, Pak? Iya. Gitu ya. Oh, ini udah samping udah rumah warga. Rumah warga. Ini juga nih ya. Ya, ini tembok batas kita, warga juga. Ini gedung kapan dibangunnya? Ini baru 2 tahun jalan. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun jalan ini. Tapi dia nggak jalan Ki, masih di sini aja. Iya, yang jalan santrinya Oh, begitu katanya. santrinya. Kirain jalan gedungnya jalan-jalan juga. Gedungnya sih istighfar. Oh, istighfar terus Jadi ya. gedung juga harus berzikir. Oh, Masya Allah. Begitu. Nah, ini saya lihat gedung-gedung di sini panjangnya lumayan. Heeh. Lebarnya kok cuma pendek banget ya ke belakangnya gitu. Tadi menyesuaikan struktur tanah. Dan saya yang bangun, memang saya sendiri bangun ya. Itu nggak pakai arsitek, nggak. Oke. Nggak arsitek, nggak. Saya cuman mikirin dulu waktu mondok tuh begini. Karena sekarang keadaannya seperti ini. Jadi saya ukur panjangnya ranjang berapa, Ya. lebarnya ranjang berapa. Oke. Dengan lemari disesuaikan. Lemari berapa gitu Nah, ya? pas. Jadi kalau kita masuk nih, insya Allah pas. Rapi jadi Pas ya? banget. Iya. Tertata rapi Nah, ya. gitu. Sesuai dengan pengalaman. Kalau lemarinya kalau digintung kan dulu ada dibuka. Yang dibuka. Ya, di atasnya gitu juga ya? Di sini ada begitu. Dulu pernah percobaan begitu. Ternyata santri, masya Allah, Kenapa? copot mulu. Iya. Nah, jeblak mulu, jeblak. Biasa itu. Copot. Gitu. Akhirnya sekarang Dia cuma kalau yang mau ini ya. masuk, nggak apa-apa. 2 pintu ya? Hmm. Kan 2 pintu aja. Ini lapangan bulu tangkis nggak berfungsi. Tiap Iya. sore mainnya bola juga. Tetap bola. Tetap bola. Karena kalau bulu tangkis yang main 4 orang paling Iya. maksimal. Kalau bola Angin di sini ya. Lah, ini tadi angin bang. iya. Biar Pak Kiai sehat. tadi kan ngomongin bola badminton gitu kan. Ada kegiatan ekskul yang lain nggak Pak Kiai? Silat Pramuka Cimande. juga? Oh, silat Cimande. Silat Cimande khusus guru dari sini. Oh, emang. Karena di sini. kita nggak ada yang ahli. Ya, Urut ini gitu nggak ada ekskul urut. Ekskul urut Cimande. dari tadi ke sini. Oh iya, ada. Oh, ada ekskul urut. Urut 1, 2, 3, 4 diurut. Nah, diurutnya gitu. Kalau nggak diurut kita Kirain selesai ada soalnya. ekskul urut juga Itu jadi enggak. Ini punya masjid, soft skill yang lain. masjid nih kayak ini Iya, 2 atau 3 lantai bakalan. Ini 2 lantai. Yang atas Lantai kayaknya satu, udah di dak saja. Oh, dak aja. Heeh. Bakal untuk persiapan kayaknya. Enggak juga. Oh, enggak. Udah cukup. Ya, jangan enggak kuat takut. Gue baru nanya kayaknya nih bakal gimana. Enggak, takut tuh. Iya, Takut cukup karena ya. fondasinya memang dikhususkan untuk 2 lantai. Oke. Ini alhamdulillah. Ini- Ini karena hujan terus jadi bersih di sini. Ini Astana Putra ya? Putra. Kita Gedung boleh kali ke sini. ini nggak sih? Boleh masuk. Ke Oke, dalam. room Kita tour. ke dalam boleh, kita ke atas boleh. Kamar yang ada di sini, kamar setiap gedung kamar mandi cuma 2 atau ada tambahan lagi? Ada di belakang. Oh, di belakang. Tidak menggunakan kamar mandi dalam kamar. Enggak, khusus Putri. Oh, Putri. Putri di dalam kamar. Oh, Putra di luar. Putra di luar. Gitu. Alasannya? Alasannya kalau Putri kan kasihan kalau malam takut kali. Oh iya, iya. Lagi di Latansa juga begitu. Oh, diatur begini ya. Oh, rapi sekali ya. Wah, cakep. Salah satunya. Ini tanpa settingan ya? Tanpa settingan. Emang rapi. Kita kemarin memang begini adanya. Alhamdulillah. Tanpa settingan-settingan. Rapi ya. Alhamdulillah. Diatur tertib. Masya Allah. Nah ini yang saya bilang. Nasib dulu kan begini. Iya. Nasibnya jebol. Akhirnya ujung-ujungnya begini juga. Iya. Gitu, alhamdulillah ini. Salah satunya lah. Lagi Kalau di sini tiap santri punya satu gini.
Iya, satu lemari. Satu lemari. Dulu di Gintung gini nih. Iya, sama dia juga. Iya, begini. Atau di pesantren gini. Lagi nggak dipakai juga buat belajar, tetap aja belajar di luar-luar juga. Buat tidur. Iya, buat tidur. Akhirnya ngejeblang ke bawah. Nah, ini begini. Nah, akhirnya berubah seperti ini. Sekarang 2 pintu ya. Ini yang buat gantungan. Wah, itu lebih rapi jadinya, pakaian Ini buat gantung. pakaian, iya gitu. Gitu, nggak ada gantungan lagi di dalam dia. Terus, Dan ini lemarinya nggak dikunci. alhamdulillah, Aman. belum pernah hilang. Iya, kalau di tempat-tempat lain harus dikunci. Kalau nggak dikunci, Indomie hilang. Alhamdulillah, karena di sini kalau ada yang hilang, malamnya saya kumpulin paling 2-3 hari sampai seminggu dia ngaku. Oh gitu. Atau duitnya kembali. Itu alhamdulillah. Berkah dari guru-guru kita Iya, dulu iya, sama ya keikhlasan para santri yang Benar-benar. Itu penting banget itu. Karena kita ngerasain kalau seandainya barang-barang yang ada dalam lemari kita hilang, itu wah bukan sedih gimana lagi ya. Wah kalau uang ya. Tuh, itu biasa, banyak kan dia. Tapi kalau di sini di manage santri bagaimana kalau dia mengambil hak orang lain itu kan pertanggungjawaban di akhirat. Iya. Terus itu sampai ya kalau dia nggak terima barang gua tuh santri hilang siapa itu pertanggungjawaban di akhirat. Alhamdulillah. Saya pernah cerita gini. Jadi dulu ada kakak kelas saya di pesantren, ada yang pernah ngambil barang saya. Mungkin dia pikiran kali pas lulus. Waduh. Dia nyari-nyari saya. Oh iya. Haknya. Hak. Oh, Dia dikembaliin. nyari saya. Dikembaliin. Sweater saya dikembaliin. Masya Allah. Sweater saya. Saya punya sweater dulu di Gintung. Hilang berapa tahun tuh. Saya kelas berapa. Sampai dia lulus. Saya lulus. Dia ingat itu sweater saya. Dikembaliin. Ini bukan hak gua katanya. Gua pikiran. Bayangin tuh. Bener. Itu ya Masya Allah berarti. Bener. Jiwanya terbangun. Iya. Jadi sadarnya ketika mereka udah lulus. Ketika masih nyantri belum sadar. Tapi alhamdulillah masih Iya. sadar. Sadar. Alhamdulillah. Iya. Memang sebaik-baik orang yang salah ada yang memperbaiki diri. Iya. Ini tanpa rekayasa, tanpa setting nih kita kemari. Rapi banget kamar santrinya. Ini kan Banyak pondok yang lebih rapi sebetulnya. enggak, ini karena manajemen pesantren sih ya, sebenarnya ya. Iya, Manajemen kedisiplinan pesantren, mendisiplinkan santri kan susah. Oke, mendisiplinkan santri susah. Karena mereka mohon maaf dari macam-macam keluarga ya. iya, macam-macam ada yang di rumahnya Suku, orang udah biasa. Ya keluarga. Iya, ada yang biasa di rumah rapih. Ada yang biasa di rumah acak-acakan, Berantakan. berantakan ketika mereka kan menyatukan ikatan emosional antar sama santri kan susah juga sekamar Betul. gitu sekamar wah ada yang orang yang tapi di sini mereka didisiplinkan ya, Alhamdulillah. kayak Hafiz Ini berkat Allah Subhanahu wa taala. santri itu tergantung kiainya gitu nggak santri nih nggak santri sukses apa enggak tergantung kiainya karena semua hal yang keluar dari lisan kiai itu akan selalu membekas sampai dia lulus sampai dia nanti tua sampai dia bahkan bisa jadi menyekolahkan anaknya di pesantren yang sama itu akan selalu membekas semua santri Ya, betul. dari lisan kiai itu membekas siapapun itu akan selalu membekas walaupun dia nggak catat dia akan terus ingat wah dulu kiai gue pernah ngomong oke saya pernah ngomong gini gitu Tertanam. Ya. tertanam ini kan anak-anak rapi begini ini karena kiainya Betul. karena pimpinan kalau pimpinan mengatakan pesantren harus begini kamar harus begini udah santri itu manut aja kan begitu kayak Betul. aduh Iya. tapi kalau cuek hanya sekedar mohon maaf tugas kiai tugas guru-guru hanya santrinya sekedar mengajar bukan Mendidik. nah itu beda karena tugas kiai tugas ustadz itu mendidik Betul. bukan sekedar mengajar Siap. itu menurut saya tapi ntar ya kayak habis beda lagi Aduh, banyak yang lebih baik. tadi sudah kita lihat gedung sekolah ruang kelas kita ngeliat juga asrama asrama putri Kelas putra, kelas putri. Nah, kelas putri, kemudian ada masjid juga yang sekarang masih dalam proses. Iya. Ada lapangan bola juga, banyak fasilitas-fasilitas di sini. Kita bicara tentang ini. Oh, ini ada juga bangunan. Iya, bangunan baru ini. Ini Kak Kelas nanti. untuk putri, kelas putri juga. Oke. Kelas putri Bang Indri. Oh, kelas ya. Jadi mereka deket ya dari kamar ya. Dari asrama ke Karena sering kelas. hujan. Oke. Wah, ini view-nya langsung sawah nih. Cakep Iya. banget. Ini paling mahal nih biasanya. Kalau view-nya bagus kan biasanya gitu kalau perumahan. Gila. Kalau view-nya bagus kan perumahan biasanya. Iya. Saya pokoknya bangun kayaknya enak ada di sana Iya, karena mantap. matahari dapat dari sana. Ya. Iya, aduh mantap. Ini karena memisahkan putra-putri ini rencana-rencana kan ada dipersiapkan kuburan. Oh. Namanya saya bakal pulang. Saya Oh, jadi udah kuburan di nyiapin sini ya? di sini buat saya sendiri. Pas di depan masjid Di lagi. depan masjid antara putra dan putri. Di sini ada rumah guru nanti Dan perencanaan. bangun terus ya kayak ya.
Ya, habis kalau tidur malam doang sih. Iya. Dan bangun terus. Bagus itu. Pelan-pelan. Jadi ada kemarin saya mendengar satu ungkapan quotes dari guru-guru kita, guru-guru dan kiai-kiai kita, ya pimpinan-pimpinan pesantren juga. Dia katakan pesantren terus bangun terus. Iya. Kalau dia stop pembangunan, itu tandanya pesantren mati. Mati. Iya. Dia harus bangun terus. Itu saya dengar dari ayahanda Kiai Haji Adrian. Ya. Beliau memang bicara Harus gitu. bangun terus, jangan berhenti. Kalau berhenti tandanya mati. Udah, harus bangun terus. Iya. Jadi kalau kita punya maaf income gitu ya, harus bangun terus atau perbaiki apa yang rusak, apa yang salah. Wah, itu benar-benar masukan buat kita juga. Iya betul. Ayahanda Kiai Haji Adrian pernah bilang, bangun jiwanya, raganya, rohnya, dan bangun juga bangunannya. Wah, Gitu. Jadi kita emang harus lahir dan batin. ya. Iya, harus lahir dan batin. Istiqomah hati ngingat Allah tapi nggak sembahyang nggak jadi. Iya, benar. Emang begitu. Memang harus dibangun dari roh, jiwa, raga, dan bangunan. Iya. Iya, emang harus dibangun semuanya. Memang. Iya. Kita ini emang dititipin buat umat ya. Buat Iya. umat. Walaysa lil umahat. Lil ummah. Kacau ya. Emang saya orang paling gak bisa serius kalau ngomong tuh serius. Jangan. Semua jadi plesetin ya, Bang. Karena sering kepleset. Pak Ustadz juga gitu, Pak Ustadz Hamzah juga Ini memang gurunya kan tadi. Ini gurunya. Saya belajar sama Kiai Hafiz. Oh, ini pemandangannya luar biasa di Nah, sini. iya. Ada sungai. awal mula di sini berapa meter tanah waktu pertama kali? Pertama Antum kali punya? yang beli adalah Bapak Haji Hamim. Beliau bapak saya, orang tua saya. Dibeli 6.000 kurang lebih, 6.000 lalu diwakafkan. diwakafkan. Jadi udah wakaf ya? Wakaf. Iya. Kepada nazirnya saya sendiri. Oh, oke. Ada tambahan Lalu lagi. ditambah kurang lebih 3.000-an. 3 bulan. Wakaf juga enggak? Belum. Belum. Ini. Berarti bisa Tapi disekolahin. 500. Yang 500 udah jadi wakaf orang. Oh, gitu. Wakaf Karena- kakak uak saya. Oh, iya. Karena memang ada sesuatu yang memang menjadi kesepakatan beliau. Oke. Itu mungkin di luar pengetahuan saya. Oke. Cukup saya Dan sebagai pahalanya sudah diperuntukkan agar untuk siapa-siapa iya, udah jelas gitu kan. itu seperti itu. Iya. Betul, begitu Kiai bilang. Sekarang berapa jumlah luas pesantren? 9.000 kurang lebih. 9.000. 9.000 meter. Hampir 1 hektar ya berarti ya? Ya, hampir. Hampir 1 Iya, hektar. kalau kita besok ngampir. Masya Allah. Kalau Jadi setan jadi pampir. Pak Kiai, kalau perpustakaan di sini Perpustakaan tadi kita yang di ujung. Indep sana. yang di sana. Oh, itu. Kita masih belum ada perpustakaan. Ya. Yang pasti hanya lemari ada buku, mau minjem buku silahkan. Oke. Tapi anak-anak lebih pada itu ada yang di jilbabin merah. Apa Melanggar. tuh? Oh, tandanya melanggar. Pelanggaran yang mungkin perlu diingatkan. Oke. Tapi beliau anak-anak nih alhamdulillah dikasih peringatan itu ikhlas. Iya. Memang keikhlasan kan nomor satu. Memang. Oh. Gitu. Nah ini waktu zuhur alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Bisa waktu lihat zuhur. anak-anak. Nah, kita langsung ke masjid. Masjid. Langsung ke masjid. Kita Lihat kegiatan anak-anak ke masjid. Putra khususnya. Oke. Ini Oke. menjadi ciri khas katanya sih. Ciri khas ya. Jadi kalau udah la ilaha illallah pada ketakutan untuk terlambat. Oke. Jadi mereka bersegera ya. Iya. Patokannya la ilaha illallah. Hanya beberapa mungkin yang masih belum tergugah hatinya. Jadi buru-buru juga nih. Ini ciri khas di Asmaul Husna. Nah, sebenarnya penamaan Asmaul Husna itu orang tua. filosofinya apa gitu? Orang Kenapa? tua saya tahu sering berzikir Asmaul Husna. Oke. Dan Asmaul Husna bagian nama-nama dari nama Allah. Oke. Jadi kalau nama satu kayaknya Oke. menggabungkan satu Asmaul Husna. Dan di Jakarta memang ada wakaf dari orang tua musola Oke. Al Asmaul Husna. Namanya. Diteruskan jadi pesantrennya pondok pesantren Al Asmaul Husna. Tafadhol nih. Ayo basa. Ini seragam di hari Rabu. Iya. Hitam ya? Iya, putih hitam. Putih. Hitam putih. Nah, kita naik ke sini. Oke. Enak nih. Kita ke atas ya. Iya, baik. Oh, harus ganti baju ini ya? Pak Iya. Kiai, Iya. Ganti baju. Selesai sekolah ke kamar ganti baju untuk sholat. Ya ada prinsip sih kan kita semua pasti tahu. Nah. Bang Hifzi sering dengar, kita Iya. semua sering dengar. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun. Ya gitu. Jadi nggak mungkin dia mau sembahyang Iya. disiplin besok belakangnya Cristiano Ronaldo. Jadi yang belakangnya baca. aneh Messi nih. Nggak mungkin gitu. Nggak begitu, kayak enak gitu. Benar. Nah, ini kan wilayah kita tahu ini Bogor. Hujan. Kota hujan lah Bogor. Iya, betul. Walaupun musim panas aja hujan Bogor malah. Betul. Ya. Untuk mengatur gitu
Kalau Hujan. hujan gitu. Ya, gimana tuh? Hujan gimana? Sedangkan dari akses dari asrama kan nggak kesambung. Ya, Gimana mereka tuh? sih sebetulnya diwajibkan punya payung. Dan Payung. mereka punya. Punya. Tapi mereka lebih pada milih jurus mereka. Nah, Sejadah. sorban atau sorban? Sajadah. Nah, di sini nggak boleh pakai sorban. Oh, nggak boleh. Sini sajadah setiap hari wajib. Sorban itu hanya diperuntukkan untuk hari Jumat. Oke. Jumat itu jubah putih, peci putih dan sorban. Oke. Tapi tetap bawa sejadah juga. Ah, sejadah silakan. Oke. Boleh enggak? Iya, Itu di sini azannya karena baru punya kelas 4 sama kelas 3 ya. Hmm. Jadi kelas 4 kelas 3. Mau suaranya baik atau enggak, yang penting hurufnya bener. Ya. Tetap dikasih kesempatan azan. Ya, itu yang paling penting. Heeh. Jadi Makanya. takut tentang suara nggak enak, nggak dipilih ya enggak. Ya, benar. Yang penting sudah baik makhrajnya, bacaannya baik, ya udah. Itu paling penting karena banyak juga di sana di luar itu mengandalkan nada, mengandalkan suara. Tapi makhrajnya salah. Banyak kan itu. Waduh, saya juga banyak apalagi baca Quran kadang-kadang. Oh iya. Ngandelin nada ini, tapi padahal pada hakikatnya banyak yang salah. Tajwidnya salah, makhrajnya salah. Itu yang terpenting. Dan banyak juga di pesantren itu memang menekankan itu. Iya. Yang penting makhraj dan tajwid. Betul, padahal di semua pesantren begitu kadang manusianya. Iya. Pengennya lagunya. Ya. Makanya kan kata Ya. orang dulu, banyakan lagu. Yang lagu. Akhirnya timbullah belagu. Ah, begitu. Ada banyak nadanya sih. Ada belagu dangdut, belagu pop ya. Abbas, udah malam. Ayo apa lagi? La